Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dini dan acara ngos-ngosan yaitu ngobrol-ngobrol santuy. Eh, Orang kali ini yang akan kita ajak ngobrol yaitu Ibu Sita Fauzia. Halo Ibu. Halo, 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 hai, hai, Halo hai, teman-teman. hai. Halo Dini, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Oke, Bu. Jessica, hai, Jessica. Halo kameramen, Halo, baik. Akbar. Dika, masih semangat? Kekenyangan lapar nggak? Kekenyangan lapar, gak kekenyangan ngantuk nggak? Ngantuk. Widi, anggun banget. Oh Tuti, halo Tuti. Oke. Anggun banget Tuti hari ini ya, ya Allah. Oke. Halo Ibu gimana kabarnya nih? Ibu kabarnya alhamdulillah sehat dan sedikit lelah sih sebenarnya. Jadi kemarin itu kita ada habis persiapan penilaian kinerja kepala sekolah. Lumayan sih begadang, Ibu bagian bikin videonya di. Jadi video kan harus video yang ditampilkan pas nanti untuk dinilai oleh Ibu pengawas. Jadi lumayan tuh begadang. Emang sih kayaknya lebay ya. Kayaknya Ibu nggak terlalu pandai memanage waktu aja sih sebenarnya. Jadi lumayan lelah Din. Iya. Iya gitu kayak Davi gitu. Ibu, saya mau nanya-nanya nih. Boleh. Ini masa-masa sekolah yang menurut Ibu paling berkesan tuh apa? Masa-masa sekolah yang paling berkesan. Berarti Ibu sekolah itu dari SD sampai kuliah S1 ya. Jadi di antara masa-masa sekolah itu yang menurut Ibu berkesan. Secara keilmuan ada dua. Kalau secara keilmuan itu bagi Ibu yang sangat berkesan dan kerasa banget manfaatnya tuh waktu Ibu aliyah pesantren. Berarti di Sukabumi tuh Samsul Ulum. Tapi kalau dari segi pertemanan dan hidup, Ibu paling berkesan itu masa-masa kuliah. Aliyah itu SMA. Berarti Ibu ada dua, yang secara keilmuan itu waktu di pesantren. Kalau secara pertemanan itu dan tentang kehidupan itu Ibu paling berkesan masa-masa kuliah. Gitu. Ibu Dini. Ini Bu, dulu tuh Ibu orangnya tuh pas masa-masa sekolah tuh orangnya kayak gimana? Malu atau pernah dibully atau dibully? Atau malah Ibu yang ngebully gitu ya. Iya. Jadi Ibu tuh dulu waktu masa-masa sekolah, waktu Ibu masih jadi siswa itu, Ibu anak yang sangat pemalu. Kemudian insecure. Insecure itu apa sih? Artinya insecure itu apa sih? Nggak percaya diri gitu. Kalau nggak percaya diri kan pesimis ya. Kalau insecure apa sih? Kan anak-anak sekarang bilang aku tuh insecure banget. Memandang dirinya jelek. Oh, memandang dirinya jelek. Nggak tahu deh, kalau insecure itu nggak aman sih ya artinya sebenarnya. Jadi Ibu dimanapun berada Ibu ngerasa nggak aman, bukan takut diculik sih, nggak aman. Jadi intinya Ibu pemalu banget Din, pemalu parah. Jadi yang Ibu ingat itu mungkin gini, saking Ibu pemalunya nih ya. Jadi Ibu tuh dulu sekolah di MTS Al Asiyah. Di SD-nya daerah sini ya. Nah waktu SD Ibu saking pemalunya, Ibu disuruh ke depan sama guru, maju ke depan nih. Silakan Sita bacakan cerita. Itu kayaknya detak jantung tuh kedengeran sampai sekelas tuh kayaknya denger gitu ya. Pikiran Ibu. Kedengeran kan Dik ya waktu itu, kamu waktu itu masih di dalam perencanaan padahal tuh saking kencengnya itu ya itu Dika. Itu sampai pas maju ke depan itu, kalau Ibu rasa sih sekarang kalau Ibu inget kayaknya Ibu nggak bercerita deh dulu. Harusnya bercerita jadi nggak bercerita saking malunya. Waktu di SD itu kan jumlah siswanya enggak nangis mah Wid. Saking deg-degan gitu. Masuk Al Asia semua. Kenapa? Guru-guru sini MTS-nya Al Asia karena memang kalau dulu di lingkungan sini tuh yang populer tuh itu Dik gitu. Itu. Nah waktu MTS Ibu tuh bener-bener nggak percaya diri banget sampai Ibu pikir Ibu berangkat dari rumah sampai ke depan gang itu Din, itu Ibu nggak menatap ke atas, nunduk pokoknya sampai naik angkot sampai ke sekolah itu nunduk aja, untung nggak nabrak sih. Saking malunya, karena kan Ibu terlahir di keluarga yang orang tua Ibu tuh dikenal, kata orang bapak Ibu tuh ustadz, jadi orang-orang tuh kenal sama Ibu dan Ibu tuh takut ditanya, takut disapa Dik, saking malunya. Takutnya gini,
Neng Sita gitu kan ditanya sama orang. Ibu takut jawabnya tuh nggak sopan, Oh, sih juga gitu. takutnya nggak menyenangkan gitu. Jadi ya Allah mudah-mudahan berangkat ke sekolah nggak ada yang nanya ya Allah gitu. Saking takutnya, saking malunya ibu nunduk terus sampai nyampe ke sekolah. Itu waktu MTS. Berlanjut sampai ibu ke Aliyah, ke pesantren. Ibu pesantren di Aliyah Samsul Ulum Sukabumi. Nah disitulah ibu mulai remaja ya. Kalau kalian kan sekarang masa-masa SMP ya berarti. Nah pas udah Aliyah itu kan masa-masa remaja yang udah kayaknya udah mulai teman-teman. Iya harusnya Wit, tapi sayang banget ibu hanya denger cerita aja. Jadi teman-teman ibu tuh curhat, dia punya pacar. Iya gitu. Ibu tuh pendengar yang baik. Ibu tuh seneng banget kalau ada yang mau temenan sama ibu. Kasian banget ya. Pas SD tuh, nah kalau SD beda lagi. Kalau SD mah gini. Jadi ada temen ibu tuh dia kalau misalnya dia populer dan ibu dalam hati, iya ampun gue pengen nih kayak dia. Ada perasaan kayak gitu, pengen nih kayak dia, pengen bisa. Karena ibu terlalu sendiri, terlalu pemalu, jadi kesepian. Tapi ibu punya temennya tuh nggak sebanyak yang lainnya gitu, karena ibu sulit untuk bergaul. Jadi kalau misalnya jajan tuh ya, teman ibu yang itu yang populer, jajan bisa beli cilok, itu anak buahnya banyak banget. Setengah kelas pada ngikutin. Iya, iya. Ih mau jajan apa? Jajan cilok yuk. Oh iya, kayak dayang-dayangnya tuh banyak. Ih, ikut Kayak geng semua. gitu nggak sih? Pada aja jangan cilok. Kayaknya sebenarnya dia nggak ngegeng gitu, Din. Cuman kayak yang aku pengen ikut sama dia. Jadi kalau ikut sama dia tuh kayaknya gue ikut populer gitu. Mungkin gitu ya dulu ya anak-anak gitu. Nah, ibu tuh termasuk yang nggak ngikutin karena ibu nggak deket dan nggak tahu caranya harus gimana untuk berteman. Waktu SD ya. Jadi waktu akhirnya dari kecil tuh ibu udah mulai berpikir karena ibu orangnya pemalu, akhirnya banyak waktu untuk diri sendiri dong. Iya, Bu. Kalau banyak waktu untuk diri sendiri tuh jadinya berpikir, banyak mikir. Akhirnya ibu tuh dikenal sebagai anak yang tua sebelum waktunya. Kebanyakan mikir. Ibu bilang mikir, gimana caranya gue punya teman banyak. Kan gue orangnya nggak bisa nih temenan. Oke, berarti gue harus pintar. Kalau orang pintar itu kan punya banyak keuntungan. Apa keuntungannya? Dicontekin kan? Nah, ya kan? Dicontekin kan? Oke, gue harus pintar. Nah, alhamdulillahnya ibu nggak bego-bego banget, Dik. Alhamdulillah. Matematika bagus. Waktu di SMP. Teman-teman, Itu bagus kan. siapa yang ranking 1? Sita. Siapa namanya Sita? Yang mana orangnya? Parah banget. Pada Saking nggak tahu. nggak tahu. Teman-teman ibu sebagian nggak tahu. Ibu. Karena kan di MTS itu banyak siswanya di Al Asia. Siswanya tuh ada kurang lebih 40 lah, sama kayak di SD satu kelas. Pas diumumin yang ranking 1 adalah kan deg-degan tuh ya. Mereka tuh ada jagoannya. Ada satu temen ibu tuh dia cewek juga. Cewek cakep, populer, ramah. Banyak banget temennya, pinter. Terus yang ranking 1 Sita Fauziah, teman-teman yang lain kayak nggak terima. Kok dia sih? Kok dia sih? Terus temen ibu yang cewek itu yang pinter, ih sabar ya, dia ranking 2 kalau nggak salah. Siapa sih yang menang gitu pada gitu. Ibu jadi diem gitu. Iya, beneran, serius ya ampun. Jadi ibu tuh kenapa gue harus ranking 1 gitu. Beban. Iya pasti. Nah dari situ siapa sih? Teman-teman cowok ibu siapa sih Sita yang mana sih? Oh itu. Gak penting gitu. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah tapi mereka nggak bilang gitu. Oh itu. Gitu. Siapa sih gitu, bukannya parah mereka itu mah karena ibunya aja yang nggak membuka diri dan nggak bergaul, mereka mah biasa aja, ibunya yang tidak biasa. Nah dari situlah mulai masuk pembelajaran sampai akhirnya nggak bisa tuh nyontek dong matematika gitu. Nggak kalian sharing jawaban, terutama teman-teman cowok ibu tuh jarang banget. Ibu waktu itu ada teman cowok yang pinter ya, kebanyakan cewek waktu itu. Kalau sekarang mah kayaknya banyak, Dika juga pinter, Akbar pinter sekarang mah, malahan cewek-ceweknya nih yang kurang. Enggak apa? Ajim. Oh pinter. Enggak sih. Enggak sih, alhamdulillah seimbang ya. Sekarang mah kayaknya banyak yang anak-anak cewek pinter, anak-anak cowok pinter, dan kayaknya pinter di bidangnya masing-masing gitu. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang. Kayaknya kalau pinter matematika tuh pinter semuanya, padahal kan nggak selalu ya. Akhirnya mereka nggak bisa jawab. Terus ada satu orang sok-sokan ngedeketin gitu. Kamu udah? Kamu udah belum? Seneng nih, asik ada yang nanya, gitu kan? Ibu mah nggak apa-apa, dimanfaatin juga. Parah banget Dik, ya ampun itu masa-masa
saking ibu seneng kalau misalnya diterima dalam hubungan pertemanan, karena ibu nggak bisa untuk duluan menyapa kayak gitulah, terlalu berat buat orang seperti ibu. Akhirnya mereka ada satu orang udah belum, udah, oh boleh ya gini ya nyontek. Nah dia kan dapet contekan, kemudian nilainya kan bagus, testimoni dong ke teman-teman yang lain, ih gue nyontek sama Sita tuh kemarin gue nilainya, emang iya. Akhirnya mulailah dikenal, nyontek Sita aja gitu. Iklan gitu Bu, RCTI. Iya kayak iklan di RCTI gitu dik. Tapi ibu senengnya itu bukan karena ngasih contekan, bagi ibu bukan ngasih contekannya sih. Jadi dari situ ibu belajar menyapa, terus ngejawab kalau ditanya. Tadinya kan ibu gimana sih caranya biar orang tuh nanya ibu tuh dia nggak apa sih gak jelas, takutnya kan gitu. Jadi ibu terlalu banyak khawatir. Dari situlah mulai tuh ibu banyak lah, ada beberapa teman. Dari situ makanya senjata ibu adalah gue harus pintar. Berarti kalau teman saya pemalu tapi pintar, saya contekin aja. Ngapain kamu kayak gitu juga, jangan. Biar itu, biar yang lain, biar dia bisa ngobrol. Gitu. Aduh, nggak gitu juga dik. Sebetulnya itu ibu aja sih itu yang keliru ya. Nanti adalah di akhir nanti ibu sampaikan harusnya seperti apa. Jadi itu adalah gambaran ibu dulu seperti apa. Jadi kalau di pesantren nih Din, kalau pesantren itu kan sekamar tuh cewek semua. Iya. Ini gambaran pribadi ibu ya. Tadi kan kamu tanya orangnya seperti apa, pemalu banget. Nah kalau misalnya udah mandi nih di pesantren itu, mandi itu ibu jam 3 pagi. Jam 3 subuh. Dan itu di daerah Sukabumi dik. Dingin banget, tapi ibu mah nggak apa-apa karena kata guru ibu, karena ibu orangnya Percaya? kayak gitu ya, bukan percaya dik. Kan diem ya, orangnya diem, pendiam banget, taat banget. Taat banget, kata guru ibu gitu ibu lakuin. Pokoknya harus bisa ngatur waktu, kata guru ibu kan, sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Kalau bisa mandi dulu sebelumnya. Oh oke, berarti gue harus gitu. Ibu cuman ngikutin apa kata guru ibu aja. Ibu jam 3 tuh udah di kamar mandi, udah mandi, nggak ngantri. Nanti siangnya mandi lagi gak? Enggak. Mandi lagi nanti sore. Terus udah selesai. Nah, udah selesai sholat, kemudian kegiatan di pesantren. Nah, mau sekolah. Sekolah itu kan jam 7:30 lah. Sarapan dulu. Nah, mulai ngantri di kamar mandi itu jam 6. Beres ngaji jam 6 ngantri. Karena teman-teman ibu tuh nggak ada yang mandi jam 3, jarang. Mereka tuh mandinya tuh setelah sholat subuh. Waduh, itu ngantrinya, air udah tinggal dikit dong. Ibu mah kebagian yang berlimpah airnya. Kan santri banyak jumlahnya. Jadi airnya tuh udah kebagian yang kotor-kotornya gitu. Mereka ngantri sampai, itu mah. Sampai jam 7 lebih ada ngantri semua. Ada yang terlambat, ada yang memang mereka udah ngatur waktu sendiri lah. Nah yang menariknya adalah, kan mereka, jadi jam segitu kan berarti padat ya. Ada yang ngantri ngambil makan karena mau sekolah, ada yang ngantri mandi. Habis itu kan berarti dandan dong mau ke sekolah kan. Dandan itu artinya pakai kerudung ya, bukan bersolek pakai bedak, pakai lipstik, bukan. Masih SMA. Nah, kaca satu di kamar, cewek semua. Kan jam masuknya kan sama kan, rebutan. Cuman karena kita satu kamar, temen lah kayak keluarga, jadi saling menghargai. Ngaca tuh bareng-bareng, yang paling pendek di depan. Ibu kan tinggi. Gitu. Walaupun ibu duluan ngaca, ibu pasti mundur ke belakang. Kamu tahu nggak kenapa? Ibu tuh kalau ngaca, set udah, nggak pernah lama gaya, nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Tahu nggak kenapa? Ibu takut lihat muka ibu sendiri. Serius? Kan ibu ngerasa, pas ngaca, wow. Iya, kok gue nggak mau ngelihat muka gue sendiri gitu. Bu itu kan mandi jam 3 tuh pernah ada kejadian-kejadian serem ya? Enggak ada hantu-hantu gitu, enggak ada dik. Enggak ada lah, itu mah kalau di TV ada. Tapi kalau ibu selama ibu pesantren enggak ada. Kayaknya hantu juga takut sama ibu. Kayaknya ya. Orang ibu ngaca aja, oke udah gitu, sebentar banget ibu ngaca. Yang penting, oke menurut ibu rapih cukup. Jadi patokan ibu yang penting rapih. Kalau orang kan ngaca ya pada umumnya aja. Aneh banget, ibu tuh dulu aneh banget nggak mau. Jadi kalau misalnya ada temen, ibu lagi ngaca, temen ibu mau ngaca pasti nggak enak. Menghargai ibu kan, nggak apa-apa, sok, udah. Karena ibu ngaca set gitu, udah. Nggak mau lihat lama-lama Din. Saking ibu insecure-nya. Sekarang nih, aduh kok dulu ibu kayak gitu. Ya itu mah ada refleksi diri di kemudian hari. Itu waktu ibu pesantren, jadi memang gambarannya ibu kayak gitu Din. Ya ampun, ibu juga
melewati itu tuh berat banget, sulit. Ibu tuh nggak percaya diri apa? Menyesal nggak? Menyesal. Kalau ibu menyesali diri ibu sendiri sih enggak. Ibu bersyukur sih kalau sekarang. Kalau sekarang mah. Cuman eh untuk bisa ada perubahan, kemudian bisa jadi lebih baik itu perlu waktu yang sangat panjang. Bahkan ibu pernah ada di momen itu waktu aliyah ya. Waktu di SMP, ibu kalau misalnya mau lewat, ibu nungguin orang-orang nggak ngeliatin dulu. Gimana ceritanya kan kalau nungguin kosong? Kan orang kan pasti kelamaan, keburu maghrib lah. Lama banget, jadi nungguin dulu, lihat dulu. Nggak mau jadi pusat perhatian, ibu nggak suka jadi pusat perhatian. Nggak suka banget karena ibu insecure dan terlalu malu untuk jadi pusat perhatian. Ibu nggak percaya diri. Kalau sekarang gimana tuh? Itu jeleknya. Kalau gimana? Bagaimana Ibu Dini tadi? Kalau sekarang sifatnya masih kayak gitu. Kalau sekarang, tadi nyambung ke pertanyaan Dika ya. Berarti ini pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Ibu masih seperti itu gitu ya? Apakah Ibu masih menjadi seorang yang pemalu? Nah, itu Ibu terjadi perubahan di waktu Ibu kuliah. Jadi kalau di pesantren itu Ibu dapet ilmu agama banget ya. Banyak hal yang Ibu pelajari banget tentang bagaimana cara kita sebagai orang, bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana sopan santun, bagaimana menghargai orang, gimana caranya kalau orang lagi ngomong kita dengerin. Itu Ibu belajar banyak banget di pesantren. Dan sampai sekarang kepake banget, alhamdulillah. Nah, waktu kuliah Ibu ketemu orang-orang gila. Siapa tuh? Ya, Ibu bilangnya orang-orang gila ya. Gilanya bukan Ibu senang banget, makanya Ibu bilang masa-masa kuliah itu adalah masa-masa yang paling berkesan. Jadi orang-orang gila itu adalah orang-orang, ada dosen Ibu bilang, oh gila nih dosen. Yang gila itu ilmunya, bukan orangnya. Yang gila tuh ilmunya, gila, isi banget gitu ilmunya. Sampai Ibu tuh jatuh cinta sama, ya ampun, Bapak gitu. Cinta sama ilmunya, kita tuh terkesima, wah gila keren. Dan punya teman-teman juga gila juga. Gila apanya? Gila kepercayaan dirinya. Percaya diri banget. Jadi dia tuh bener-bener nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Ibu seneng tuh di situ. Akbar Punya temen kayak gitu. Kenapa Akbar? gitu. Kenapa sih Akbar gila? Iya gila. Apanya yang gila? Jadi gitu. Jadi Ibu tuh pas kuliah tuh banyak bertemu dengan orang-orang hebat ya, berarti dari dosen. Wah, Ibu sampai gini kalau lagi kuliah, bukan masalah nanya. Ibu gini. Wah, keren ini dosen. Ih, luar biasa, ilmunya hebat. Belajar nanyanya di luar belajar. Saya kayak belajar matematika, saya nanya IPA. Tapi kalau lagi nanya IPA, saya lupa pertanyaan saya. Itu mah kamu kebanyakan ini kali. Kebanyakan mikirin dulu kali. Kok bisa gitu sih? Kok bisa gitu? Iya aneh. Dia salah satu teman yang aneh. Nggak tahu sih, saya nggak terlalu dekat sama dia. Nyebelin, Dika. Apanya yang nyebelinnya? Dia nggak bener jadi ketua kelas. Oh, tuh dikomplain. Nggak benernya gimana? Nah, nggak benernya gimana? Coba ajarin. Kasih mic-nya. Tar dulu kasih mic-nya. Gimana? Nyepelein Gimana? anak. Coba cerita coba sama mama Kan ya. jadi kan tadi kan terus di pagi di malam kan dia mau bilang gini, nanti pagi kita rapat ya. Nggak jadi Bu, dia datangnya jam 7. Kenapa bisa gitu? Enggak, saya pengen dia datang pagi aja, semuanya datang pagi. Saya Oh, datangnya siang. sengaja. Sengaja. Iya, Kamu tanya nggak alasannya? kan main rapat. Keburu kesel. Buru kesel. Saya udah datang pagi nih, saya datangnya jam 7, orang rumah saya jauh. Pada kesel semua Bu, apalagi Hanifah, dia kan udah datang pagi tuh. Aku datang setengah 7 itu jam 7 apa setengah 7 gitu, diomelin sama mereka. Ih, kok kamu bawa ini sih, kan kita mau surprise. Oh gitu. Aku sampai di situ langsung, iya ada Pak. Lari dong semuanya. Terus kita bikin persiapan buat pranknya Iya. gitu. Terus kata Hanifah, bukannya kita mau rapat ya, si Dikanya aja belum datang, dia datang jam 7. Nah, harusnya sebelum marah tanya dulu. Nih, mumpung ada di sini klarifikasi nih. Nah, silakan. Alasannya apa?
Alasannya apa? Kamu sengaja biar mereka datang duluan apa? Maksudnya saya pengen lihat aja. Saya kadang-kadang saya dari kelas cuma ada saya sama Tangguh doang. Iya. Ih, padahal kita semua tuh udah niat banget mau buat bikin prank datang pagi. Iya. Kita udah rencanain semuanya. Iya. Rapat. Ya rapat. Saya udah bilang rapat ya, rapat ya. Ada iya aja kan saya. Oh, iya aja nih datangnya. Jadi dia pada datang pagi sih datang siang. Kan teman-teman itu macam-macam ya. Tapi untung kamu nggak ketemu ibu waktu ibu zaman masih kayak gitu ya. Asli, ketemu ada orang kayak gitu. Ada? Bener-bener Kayak ibu gini. istirahat, Diem. cuman makan di kelas. Iya. Makan, nggak ngumpul. Ibu mah nggak jajan, Dik. Dia Diem. Iya. Makanya serem mukanya ya, diem. Padahal bukan karena nah ya orang-orang kayak ibu itu apa? No life teh apa? No life, nggak ada. No life, nggak ada kehidupan. Iya kayak yang lu tuh hidup, kenapa lu nggak bergerak gitu, diem aja gitu. Oh no life ya namanya. Oke, terima kasih guys. Ya. Davi, ayo Davi. Jangan nolep Davi. Aduh no life ya no life. Ibu kamu Davi. Emang bener loh, ibu tuh nggak berani kemana-mana sendiri, saking pemalunya dan jadi akhirnya penakut. Ibu nggak berani dulu ke Alfa sendiri. Ada Alfa ya dulu. Alfamart udah ada, ibu nggak berani ke Alfa sendiri dari rumah. Nggak tahu, malu aja, jadi harus temenin aja sendiri. Karena ibu udah pesantren, ibu pikir oke kan gue cewek, nggak boleh dong keluar sendirian gitu. Alasannya itu, padahal mah bukan, malu padahal mah. Makanya diem mikir gitu. Davi sekarang udah nggak pemalu sih Davi. Si Davi Banyak ngomongnya di sini. gimana? Pas ibu masih pemalu-pemalu gitu tuh ada nggak yang nanya, kamu tuh kenapa sih malu-malu gitu? Kayaknya orang waktu ibu siapa yang nanya ya? Justru ada yang mulai mempertanyakan ibu itu, berarti dia merhatiin ya. Banyaknya enggak sih, Din, enggak merhatiin karena udahlah masing-masing, atau mungkin mereka terlalu bukan sibuk, Wid, terlalu kayak segan ya nanyanya, segan, takut duluan gitu kan, diem. Tapi ada tuh yang kayak gitu, Din, temen ibu waktu ibu kuliah, namanya Mona. Nah itu yang ibu seneng nih temenan sama dia karena menurut ibu dia salah satu temen yang gila juga. Gila apa? Gila itu maksudnya keren ya bagi ibu tuh ya. Lu gila banget sih. Gilanya tuh gini, Dik, dia tuh nyaman banget sama dirinya sendiri. Kalau secara fisik itu dia cantik emang, tapi badannya itu nggak kurus. Nggak kurus. Kalau disebut gendut banget juga. Kalau disebut gendut juga enggak sih, Din. Nggak gendut-gendut banget, cuman dia tuh gitu kalau ketemu orang teh, hai, halo teman-teman gitu. Ya apaan sih si Mona, dia mah nggak peduli sama omongan orang. Nah itu yang menarik buat ibu. Gue harus temenan nih sama dia biar gue bisa jadi lebih baik. Seenggaknya kalau temenan sama dia tuh jadi ada yang tertular ke bawah nyaman. Dia nanya, Din, Sita kamu kenapa sih gitu? Enggak kak, kenapa-napa, kamu tuh cantik tahu. Ibu paling nggak suka disebut cantik. Ih beneran, Wid, demi Allah, bukan tersinggung, ibu nggak percaya ada orang yang bilang ibu cantik, karena enggak. Ibu udah di mindset ibu, gue nggak cantik, gue jelek gitu. Nah itu temen ibu tuh, kamu tuh cantik Sita. Apaan sih? Nggak suka, ibu nggak suka. Sih, kenapa? Kalau kamu nggak ngerasa kamu cantik, berarti kamu sedang menentang Tuhan. Kok gitu sih katanya? Iya digituin, kok menentang Tuhan, apa-apaan, apa hubungannya, kata ibu gitu. Kata dia, Allah itu menciptakan manusia perempuan itu pasti cantik, hanya kamu aja yang berpikir kalau kamu itu jelek. Kalau kamu nggak bilang kamu cantik, berarti kamu termasuk orang yang tidak bersyukur. Berani nggak nantangin, katanya gitu. David nih kata-kata itu Siapa? dia main Instagram mulu gitu. Gitu. Kata-katanya kayak gitu. Siapa? Temen ibu. Temen ibu itu, temen ibu yang tadi ngomong gitu. Waktu dulu mah belum ada Instagram, Dik. Belum ada. Friendster. Ibu tuh awal-awal Facebook baru ada tuh. Facebook dulu mah, Facebook lah. Belum ke Friendster. Lama banget ya Friendster. HP masih ini apa ya Pak Unggul? Dulu tuh sebelum BlackBerry apa Pak Unggul? Nokia. HP Nokia. Waktu ibu awal-awal kuliah baru tuh ada BlackBerry tuh. BlackBerry itu baru. Jadi itu temen ibu, Din, yang nanya kayak gitu. Ibu langsung mikir, iya ya, kenapa gue jadi termasuk orang yang gak bersyukur gitu. Kenapa ibu nganggap diri ibu jelek? Karena ibu tuh waktu kecilnya itu suka mainnya sama cowok, temen ibu. Adik ibu kan Budian tuh cewek banget. Iya, Budian tuh cewek banget.
Kalau main waktu kecil itu main BP-BP-an, masak-masakan. Kalau ibu mainnya main layangan, Dik. Iya, Widi main layangan, Win. Ya Cuma ampun, ngeliatin doang bu, nggak bisa kan saya mah. kita satu frekuensi. Main layangan, tau nggak main panggal? Panggal, tau nggak Pak Unggul panggal? Yang ada apa sih pakunya tuh di bawah, ngadu ntar gitu, song gitu. Terus kalau ditaruh di sini nih, gangsing ya, muter di tangan bu itu, wih. Petasan mah anak kecil ya, anak kecil ibu main juga sih petasan, terus layangan, Sih bingung. gundu tuh ya, kelereng, main ibu. Kemudian adanya besi. Iya, kemudian ada ibu, bu neneng, kakak ibu. Bukannya adek. Kakak, bu neneng kakak ibu. Tua banget. Pak Mustafa ada ibu, Satu keluarga di Alferi ya? ada ibu, adanya Budian, gitu. Bulisna siapa? Bulisna kakak ipar ibu. Nyambung ya semua ya, oke. Misalnya. Miss Ayas adik angkat ibu. Miss Ayas murid ibu, Dik. Iya, pas murid SMA waktu di ya? SMK. SMK. Jadi ibu tuh gitu mainnya main layangan di sawah. Terus ngejar-ngejar layangan jadinya item. Panas ya bu ya, dulu mah ya. Ih, kok saya malah nggak panas sih? Ya karena kan kita Bisa digigit ular seneng. kadut. Ih, nggak pakai sendal. Iya maksudnya digigit ular kadut sih main sama. Ya, tuh. Kalau anak cewek mah gitu ya, ada bekicot nempel nangis, ibu mah elah bekicot gitu. Jadi yang cetek, jadi kayak tomboy banget gitu ibu mah Jess. Jadi saking tomboynya tuh jadi hitam. Ibu tuh hitam, jadi ngerasa gila gue keling banget kalau ngaca, wow mengerikan. Ibu tuh dulu waktu kecil nggak tahu loh kalau abis keramas itu harus pakai anduk. Serius? Basah-basahan. Parah banget. Temen ibu Nggak ada yang banget. banyak gaya nggak? Hah? Temen ibu banyak gaya. Macam-macam, banyak, ada yang banyak gaya lah, ada yang kayak kamu juga Dik, ada yang kayak Jessica. Cuman parah ya ibu mandi keramas gak tahu harus pakai anduk. Jadi pas berangkat ke sekolah itu waktu SD basah, rambut panjang ya basah, ini netes, bukan netes lagi itu mengalir itu mah, parah banget. Budian tuh kalau ngeliat, ih, parah banget nih orang gitu. Kalau Budian mah udah cantik, pakai bedak dari kecil. Mainnya juga main Barbie, BP-BP-an. Ibu main Barbie ya, Barbie-nya tuh dibuntungin ibu. Beneran bu, kakinya itu kan Iya. Iya kayak apa ya? Apa sih main kayak gitu kayak penyiksaan gitu gak sih ya? Parah banget. Parah lah. Itulah sebabnya itu ibu ngerasa Main Barbie. ibu nggak cantik. Ibu ngerasa nggak cantik. Ya itu pasti ya. Main tanah, main silat-silatan. Semuanya permainan ibu bisa deh kayaknya. Udah jelas kejar-kejaran. Elah, itu mau Widi kejar-kejaran sama laki. Kalau ibu mau mainnya ini, Wid. Dulu permainan bisa main kelereng. Itu antar RT. Ceweknya ibu doang. Enggak malu bu. Malu sebenarnya mah Din, tapi kan ibu seneng makanya ibu tuh terlalu sering dijemur, makanya item dah. Dari situlah muncul ketidakpercayaan diri. Iya ya gue sekarang udah SMP, kok gue nggak sama kayak teman-teman yang lain bersih gitu. Ibu mah wah keling banget, item, insecure banget. Mana? Ya ampun. Ternyata Sama gue yuk. nggak bisa kayak gitu, kita nggak bisa apa ya, kenapa harus kayak gitu sih, emang kenapa kalau lu jelek gitu, anak murid nggak musik. masalah. Dadah Miss Ayas. Miss Ayas baru pulang, waalaikumsalam. Dulu yang ngajarin Miss Ayas bahasa Inggris bisa tak? Enggak lah, ibu bahasa Inggris Miss Ayas pinter sendiri, ibu mah ngajarin apa sih, ngobrol doang, nggak ngajarin apa-apa. Dulu? Iya, ibu guru agama Dik. Oh guru agama. Emang kalau guru Miss Ayas sekarang bahasa Inggris, ibu sebagai gurunya Miss Ayas berarti ibu jago bahasa Inggris gitu. Makasih aja, loh. Bu. Makasih loh. Makasih banget. Pokoknya ibu seperti itu ya. Jadi ibu orangnya seperti itu. Nah, semenjak ibu kuliah ketemu dengan temen yang kayak gitu, dia nyaman banget, percaya diri banget, ibu belajar dari situ. Iya ya, kenapa gue nggak bersyukur? Kenapa gue kayak gini? Kenapa gue nggak terima sama diri gue sendiri gitu? Itu sih yang ibu pelajarin sih. Dari apa? Jadi kalau misalnya ditanya sekarang ibu seperti apa gitu ya? Ibu masih sama nggak kayak dulu? Berbeda. Sekarang ibu tuh
Ibu sekarang udah menjadi orang yang sangat berbeda. Kalau dulu Widi bilang Bu Sita cantik, masih Wid, ibu nggak terima. Kalau sekarang Widi ibu cantik, enggak, ibu nggak akan bilang Wid ibu cantik loh. Kata Widi apaan sih bu, nggak jelas. Ibu nggak peduli. Widi bilang nggak apa namanya, walaupun Widi nganggap ibu nggak cantik, ibu nggak peduli. Iya, lo ngasih duit? Enggak. Sekarang ibu kayak gitu, berubah. Nah, jadi apa perubahannya? Ibu berubah menjadi orang yang lebih menghargai diri ibu sendiri. Jadi percaya diri itu nggak mesti cantik ya. Orang yang dengan kulit hitam juga kenapa harus insecure, ya kan? Iya, nggak masalah warna kulitnya apa gitu. Terus tadi kan kata Dika, dari tadi Dika ngomong dapi mulu ya. Jadi gini Dik, jadi orang yang kayak ibu, kan ibu sekarang kebetulan jadi guru. Nah, karena ibu orangnya pemalu Dik, jadi ibu tuh kayak yang kalau misalnya ngelihat siswa dalam satu kelas, di kelas kalian itu kan ada Davi kan, jadi ketarik dengan sendirinya. Jadi ibu tertarik sama Davi. Iya, ingin tahu Davi, karena Davi kan orangnya sama seperti ibu dulu, diem. Terus Cindy ya, di kelas 8A ya, Cindy kan pendiam juga. Cindy kenapa? Cindy jadi pengen deket sama Cindy, pengen deket sama Davi, nggak pengen deket sama Dika, nggak pengen deket sama Widi, nggak pengen. Bohong. Maksudnya tuh ada kayak, ayo dong Davi, Cindy sini gabung sama ibu, kita sama loh. Nanti dikasih tahu deh caranya biar kamu nggak seperti ini. Gitu. Jadi ibu kayak pengen ngasih tahu aja ke Cindy sama Davi dan teman-teman kalian yang lainnya yang pemalu, bahwa yuk mulai terima diri kamu sendiri, yuk mulai berteman dengan siapa aja, yuk jangan insecure gitu. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Makanya ibu suka ada kecenderungan ke anak-anak atau ke siswa-siswa yang pemalu gitu. Emangnya Kak Davi sama Kak Cindy insecure? Kalau insecure ibu nggak tahu ya, cuman pemalu. Ibu jadi apa sih, ada kedekatan tertentu sama siswa-siswa yang pemalu, Din, bukan yang insecure. Kalau insecure atau enggaknya harus tanya sama anaknya ya. Mudah-mudahan mereka nggak kayak ibu parah banget dong. Ibu mah dulu ya ampun, masa-masa kelam sih ibu anggap ya. Tapi ibu nggak menyesal sih. Justru dari situ kan ibu belajar, Dik. Kalau Pak Cici dulu siapa ibu? Pak Cucu itu temen waktu di pesantren. Terus sama pendiam. Sama ibu sama-sama pendiam. Sama-sama pendiam. Kata Widi, temen deket gak? Susah tahu ngedeketin yang pendiam itu. Gak tahu deh, ibu gak terlalu deket juga. Gitu. Gitu, Din. Jadi ibu tuh termasuk orang yang sekarang udah berubah jadi lebih bersyukur, lebih menerima diri ibu sendiri gitu. Sekarang ibu ngaca nggak gitu. Ibu ngaca nggak selesai enggak, dan enggak yang ngaca enggak gitu juga enggak. Pokoknya mah sesuai dengan kebutuhan. Ngaca itu apa perlunya, untuk merapihkan ya udah sampai rapih baru. Kalau dulu mah bodo amat, yang penting mah set, takut lihat muka gitu kan. Sekarang mah gitu sesuai kebutuhan gitu. Tadi ceritanya benar-benar berharga banget. Jadi pelajaran, jangan Ya. insecure gitu. Sekarang nasihat buat siswa-siswi di SMP Islam Kreatif Al Khairiyah itu apa? Kayak Oke. buat aku, Dini, ini teman-teman. Oke, jadi nasihatnya apa ya? Kenapa ibu ceritain masa-masa ibu yang tadi ya? Iya bener. Kelam, sepi, masa-masa sepi, pemalu. Kalau orang pemalu itu kan diem sendiri, sepi. Nah jadi kenapa ibu ceritakan biar kalian semua tahu bahwa kita itu sebagai orang beda-beda. Ada yang kayak Dika, cuek banget, ngomong-ngomong aja ngalir gitu ya. Ada yang kayak Jessica, udah cantik, gampang nangis ya. Kenapa Jessica nangis? Cewek banget gitu kan. Ada kayak Widi, bawel banget, ngomong mulu ya Widi. Ada kayak Akbar, ada kayak Davi yang malu. Iya, tomboy. Kamu segini tomboy. Berarti ibu lebih tomboy dari kamu ya. Bu, katanya Jessica minta. Oh boleh nih, kan kita ngobrol-ngobrol santuy. Dimakan. Boleh. Sok ngobrol-ngobrol santuy. Enak semuanya juga. Ini kita di endorse gak ya Pak Unggul dari sini? Pokoknya
Kalau ngantuk makan ini. Nih. Kalau ngantuk makan ini. Karena namanya ngobrol-ngobrol santuy ya ngobrol santuy aja. Yang penting ngobrolnya tetap jalan ya kan? Biar nggak tegang ya, Din. Tadi hari guru gimana Bu? Hari guru. Tar dulu ini dia nanya belum kelar. Belum. Apa mau jawab dulu pertanyaan Dika? Hari guru hari ini. Hari guru hari ini alhamdulillah berjalan dengan sesuai dengan rencana kalian ya. Terima kasih banyak Iya, Bu. atas pranknya yang kalian lakukan. Ada yang berhasil, ada yang enggak ya ngepranknya ya? Siapa yang nggak berhasil? Hah? Budian tuh. Kata Budian si Dika sosokan mau marah-marah atau mau bikin kerusuhan tapi apaan sih kata Budian? Bukannya udah biasa begitu? Emang Bu, makasih. Aduh. Emang semuanya asem. Sama strawberry tahu. Lanjut nggak nih? Lanjut nggak? Lanjut, Bu. Lanjut ke nasihat ya. Oke, jadi dilanjutkan nih. Ini terakhir ya Ponggul ya? Udah berapa lama nih? Oh ya udah lebih dari 25. Oke, jadi nasihatnya terakhir ya sambil makan permen. Jadi kita harus menyadari bahwa kita itu orang-orang yang berbeda. Kamu punya teman beda-beda ya. Nah, untuk orang seperti Dika yang udah nyaman dengan dirinya, untuk Widi yang udah nyaman dengan dirinya sendiri, yang kayaknya dia punya teman banyak, Widi, hey halo, ya kan ya Wid gitu kan, hey halo bisa kemana aja. Nah, tolong kalau punya teman seperti ibu yang memang dia sulit untuk bergaul, kamu rangkul. Nama Vidya, Cindy. Iya, rangkul. Jangan disebut nama kan orang nggak tahu. Itu rahasia dapur, iya, rahasia dapur apa jangan dibocorin. Jadi nih, Dika punya teman cowok yang diem kayak Davi dirangkul. Jangan bosen untuk ngerangkul tuh bukan berarti diginiin kan. Maksudnya tuh ditanya, hey Di kalau misalnya Dini anaknya pemalu, hai Din, hari ini mau kemana? Pasti kan jawabnya seadanya doang nih kalau orang pemalu. Jangan bosen Jess nanya yang kayak gitu. Teman-teman biasanya kayak pemalu itu kebanyakan cewek ya. Kamu jangan bosen. Din, sekarang mau jajan apa? Nggak tahu, udah jajan aja sama aku gitu. Tapi Iya ikut aja. So asik tuh. Siapanya yang so asik? Oh enggak lah, kan kamu nanti tanya. Tapi ada cara-caranya, Dik. Jangan maksa banget atuh. Enggak dia kayak gini deh. Itu terus hari ini nanya sekolah di mana Dik? Di cowok sekolah di mana Dik? Di Depok Islam Kreatif Al-Khairia. Terus besoknya nanya lagi. Terus pas 3 kali nanya, apa sih nanya mulu, nanya sekolah mulu gitu. Ke kamu kan kata ibu juga Dika, ini kamu apa sih memperlakukan kayak gitu tuh untuk teman-teman kamu seperti Dapi. Ya iyalah Dika digituin, yang ngomel dong Ponggul. Apa sih lu nanya-nanya ya? Dika yang ditanya Widi coba gituin. Widi juga pasti ngomel. Maksud ibu yang kamu rangkul itu orang-orang yang tadi kamu bilang yang malu, yang agak susah untuk bergaul. Dirangkul itu artinya gitu, diajak. Kalau misalnya dia lagi sendiri, ajakin, temenin gitu Jess, temenin, deketin, jajan yuk. Kan biasa anak-anak sekarang tuh kan bergeng kan dia tuh jadi kayak alhamdulillah enggak ya, syukur. Alhamdulillah dulu bergeng. Iya, saya sampai nggak ditemenin gitu. Karena ya padahal mah saya mah deket-deket ke dia deket, tapi saya nggak ditemenin sama dia gitu, kayak dilupain gitu. Padahal yang bikin dia berteman sama itu tuh saya. Nah, kan itu complicated ya masalah pertemanan usia kalian ya. Nanti juga kamu udah kesana sama teman kamu kemana. Jadi gitu ya, nasihat untuk kalian kalau ada teman-teman yang kayak gitu, kamu rangkul, kamu temenin, jangan dibiarkan sendiri. Mereka cuman sulit aja untuk memulai. Kemudian untuk anak-anak ibu yang nonton ini, yang di rumah, yang ngerasa kayaknya relate banget ceritanya sama masa-masa lalu ibu waktu sekolah, coba deh, kalau saran ibu mah ini, kamu harus terima diri kamu sendiri, kamu harus bersyukur. Gak mungkin Allah itu nyiptain makhluk itu sesuai dengan, bukan gitu deh bahasanya, Allah itu menciptakan manusia itu sempurna. Nah justru kalau kita udah diberikan kesempurnaan, kita tinggal bersyukur aja. Jadi harus lebih mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Semua orang itu punya kekurangan, punya kelebihan.
Dini punya kekurangan, Jessica punya kekurangan, Dika punya kekurangan, Widi juga Akbar punya banyak. juga kelebihan. Banyak, kita pasti banyak kekurangannya. Akbar lebih banyak. Jadi gitu ya. Ya, siap nggak kalian untuk membantu teman-teman kalian yang sekiranya dia pemalu untuk kamu rangkul? Ya. Insya Allah Bu. Jadi pokoknya kita mah di Alweria ya, keluarga semua. Gitu. Ada yang freak nggak? Yang freak? Ada yang aneh? Aneh. Ada nggak aneh? Mm-mm. Satu kelasnya aneh. Kamu kali yang aneh. Ada yang aneh nggak? Nggak ada deh. Nggak ada ya? Di Dini nggak ada ya? Pokoknya semuanya, Lu freak. pokoknya kamu rangkul, pokoknya teman saya siapa semua sekelas. Nggak usah ada geng-gengan, kita semuanya dekat, kita semuanya berkeluarga, biar nanti suatu hari nanti diceritakan, ditanya Jessica masa-masa yang paling berkesan apa di SMP, ya kan? Ya semuanya kita berteman, semuanya kita bersaudara gitu ya. Oke ya, jadi lebih percaya diri lagi, lebih nyaman lagi. Cuman 2 tahun. 2 tahun. Saya online. Oh iya, ada aja di Kamaya. Saya SMP 2 tahun, terus apa hubungannya? Kasih mic. Apa? Waktu kelas 7 saya nggak bener-bener nggak mudeng Bu. Gak pas mudeng belajar. apanya? Pelajarannya? Nggak ngerti gitu Oh, Bu. karena online. Apalagi kan Oke, bagus nih. Jerman. Tadi Dik, bagus nih, katanya dia waktu online selama setahun tuh gak mudeng, gak ngerti. Sekarang ibu tanya, ngerti? Sekarang belajar di sekolah PTMT ngerti? agak-agak nggak ngerti Bu. Akbar gak terima. Di rumah kan nggak ngerti kan. Cuman kalau di sekolah kan agak-agak nggak ngerti gitu. Oh, jadi lumayan lah ya, naik dikit lah, lumayan gitu ya. Naik 1 derajat kata Akbar, aduh. Oke gitu, kayaknya kita udah kemana-mana nih ngobrolnya. Ya Bu, terima kasih atas nasihatnya. Oke. Kita akhiri Sama-sama. acara ngos-ngosan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ngobrol-ngobrol santuy.